Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sikap Baperan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami memiliki perasaan dan pikiran secara benar seperti yang dimiliki oleh Kristus untuk kami teladani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sikap baperan atau bawa perasaan. Kalau kita berbicara tentang perasaan, maka kita perlu mensyukuri bahwa perasaan dan pikiran adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pikiran dan perasaan harus di dalam kebenaran. Karena pikiran dan perasaan adalah sumber untuk berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang berdosa, atau jadi sumber di mana kita berbuat hal-hal yang benar. Pikiran dan perasaan sesungguhnya adalah sebuah keputusan. Apakah kita akan bersikap seperti apa di dalam mengelola pikiran dan perasaan? Kalau berbicara tentang baperan atau bawa perasaan, maka ini konotasinya negatif. Maka dia dijadikan bawa perasaan sebagai sumber satu-satunya kebenaran. Tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu, tidak dilakukan katakanlah sebuah verifikasi terlebih dahulu, tetapi menganggap apa yang dirasakan oleh seseorang sebagai sebuah kebenaran, maka di luar perasaannya dan pikirannya itu berarti sesuatu yang salah. Kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Allah, di Alkitab dikatakan Kristus memiliki pikiran, Kristus memiliki perasaan. Itu yang firman Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pada titik ini kita melihat tatkala Kristus menjadi manusia, maka ada pikiran dan perasaan sebagaimana kita sebagai manusia ada pikiran dan perasaan. Namun kita perlu memahami bahwa pikiran dan perasaan itu menjadi kemudi. Dan kemudi itu sangat ditentukan oleh tujuan hati dan hidup kita. Setiap kita masing-masing kalau berbicara tentang perasaan dan pikiran sebagai kemudi, kita punya kendaraan. Bagaimana kita cara berkendaraan, itu akan menunjukkan siapa kita. Yang pertama tentu berkendaraan tujuannya supaya sampai kepada tujuan. Tetapi tujuan itu sendiri ada banyak cara, ada banyak tujuan. Ada orang pergi ke satu tempat hanya untuk kuliner, untuk makan-makan, kepentingannya adalah pribadi. Tapi ada orang pergi dengan kendaraannya untuk mencari nafkah, untuk berjuang, menghidupi keluarga, maka itu juga ada pilihan. Ada orang kemudian pengangguran, hidup tidak ada tujuan, dia pergi entah kemana, sesuai dengan kemudinya, perasaannya kemana. Berbicara tentang kemudi juga, kita bisa kemudian berkendaraan dengan aman, memikirkan kebaikan bersama di dalam perjalanan dan berlalu lintas. Tapi ada orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Apa itu memikirkan diri sendiri? Yaitu kebut-kebutan, bisa mencelakakan orang lain. Atau kemudian berkendaraan pelan pun juga bisa mencelakakan orang lain. Kalau kemudian tidak mengikuti aturan, harusnya ada sen kiri, belok kiri, tetapi sahabat seperjalanan sen kiri belok kanan. Orang mengatakan itu kebiasaan emak-emak, namun saya tidak setuju emak-emak selalu dipersalahkan. Tetapi juga banyak juga orang-orang lain melakukan perkara yang sama. Pada titik ini sahabat seperjalanan, apa yang dirasakan oleh Kristus, apa yang dipikirkan oleh Kristus, maka tindakan yang dilakukannya adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Yaitu mengosongkan dirinya, mengosongkan pikirannya, mengosongkan perasaannya, sehingga tidak terbawa oleh kehendak dirinya sendiri. Mengingat tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Kehendak adalah campuran pikiran dan perasaan. Jadilah kehendakmu. Ini memberikan sebuah contoh keteladanan agar dalam hidup kita yang ada di dalam diri kita adalah kehendak Allah. Sehingga pikiran dan perasaan kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita kemudian simpulkan secara sederhana apa itu kehendak Allah, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran,
Bagaimana kita hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Apa itu ekspresi hidup dalam kebenaran? Apa itu ekspresi hidup di dalam terang? Yaitu hidup yang membawa berkat, hidup yang menjadi berkat, hidup sebagai manusia baru, hidup yang memiliki buah roh yang ada di dalam diri kita, seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kemurahan hatian, pengendalian diri. Itu adalah buah-buah roh yang ada di dalam firman Allah. Tatkala kita kemudian menyerahkan pikiran dan perasaan kita, bukan dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita sendiri, tetapi dikuasai oleh kehendak Allah. Ada pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan demi perubahan yang semakin hari semakin baik, yang semakin hari semakin benar. Kita akan menjadi orang yang ramah dan bukan pemarah. Kita akan menjadi orang yang setia, bukan berkhianat. Kita menjadi orang yang sabar, bukan orang yang baperan. Karena kalau baperan itu lawan katanya adalah dengan sabar. Semua orang harus mengerti perasaan saya, tidak peduli siapa dia. Tetapi kita tidak pernah terlatih untuk memahami pikiran dan perasaan orang. Seseorang yang baperan akan cenderung menjadi otoriter, menjadi dominan. Seluruh dunia harus berpusat kepada dirinya. Sementara Kristus mengajarkan hidup kita yang ada di dalam dunia ini bagaimana bisa menjadi berkat buat dunia. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 5, hendaklah engkau menjadi terang dunia dan engkau hendaklah menjadi garam dunia. Artinya kehadiran kita memberkati orang lain. Kehadiran kita memberikan rasa yang indah, rasa yang baik, rasa yang kudus, rasa yang benar. Itu yang dikatakan jadilah garam dunia. Membuat orang yang putus asa menjadi bersemangat kembali. Membuat orang yang ketakutan menjadi memiliki iman. Karena kehidupan yang berjalan bersama dengan relasi yang kita bangun dengan orang-orang tersebut, dampak yang kita berikan adalah dampak yang baik. Dampak yang kita berikan adalah bagaimana setiap orang bisa mengemudikan hidupnya, mengemudikan pikirannya, mengemudikan perasaannya secara benar. Setelah kemudian kita menjadi seperti demikian, kita akan berumah tangga dengan baik, kita akan bekerja dengan baik, kita akan menjadi orang tua yang baik, kita akan menjadi anak yang baik, kita akan menjadi menantu dan juga mertua yang baik. Kita akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Kita akan jadi warga negara yang baik buat bangsa yang kita cintai ini. Dengan demikian sahabat perjalanan, jangan bersifat baperan. Tetapi biarlah pikiran dan perasaan kita boleh seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Setiap kita punya perjuangan sampai mati untuk mengejar mimpi, cita-cita, keinginan, harapan. Tetapi kalau mimpi, cita-cita, dan harapan itu adalah hawa nafsu dan keberdosaan, maka kita sedang menjadikan diri kita sebagai pusat dunia. Dan kita tidak pernah memikirkan tentang pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita tidak akan memikirkan yang namanya kehendak Allah. Kehendak diri kita lah, pikiran dan perasaan kita lah yang kita kedepankan. Menjadi orang yang baperan, menjadi orang yang dominan, menjadi orang yang ingin menang sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.